Jangan lupa subscribe dan like Tipikor Investigasi Channel untuk memberikan informasi aktual dan terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore hari ini kami akan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang ini merupakan hasil pengembangan perkara yang dulu pernah kami tangani ya, dan teman-teman juga saya kira sudah tahu perkaranya terkait dengan terpidana Nurdin Abdullah ya, di mana kemudian ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kemudian kami meningkatkan proses penyidikan dan ini juga sudah kami umumkan pada masyarakat. Sore hari ini kami akan sampaikan perkembangannya termasuk konstruksi perkara dan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Alek dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto, dan nanti akan dibacakan poin-poin dari perkara ini dan selanjutnya kami silakan 3 orang penanya untuk satu sesi. Karena mengingat waktu saya kira silakan kami fokuskan lebih dahulu ya saya kira terkait dengan penanganan perkara ini. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin dimaksud. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan informasi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Pemprov Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020. Dari hasil pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber termasuk adanya fakta persidangan dalam perkara terpidana Nurdin Abdullah dan kawan-kawan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK kemudian meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Dari pihak pemberi adalah ER, ini Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pihak penerima AS, ini Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Selatan atau Tenggara ini? Ya, atau mantan Kasub Auditoriat Sulawesi Selatan 1 BPK Perwakilan Provinsi Sulsel. Kemudian YBHM, pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian WIW, mantan pemeriksa pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Kasubag Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. GG, ini pemeriksa pada perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Staf Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 18 Agustus hari ini, sampai dengan tanggal 6 September tahun 2022. AS ini ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, kemudian YBHM ditahan di rutan KPK pada Kapling C1, WIW ditahan di rutan KPK juga pada Kapling 1, demikian juga dengan GG ditahan di rutan KPK pada Kapling C1. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. Pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulsel memiliki agenda salah satunya melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Pemprov Sulsel untuk tahun anggaran 2020. Selanjutnya, BPK Perwakilan Sulsel membentuk tim pemeriksa dan salah satunya beranggotakan YBHM dengan tugas melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulsel.
Salah satu entitas yang menjadi objek pemeriksaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemprov Sulsel. Sebelum proses pemeriksaan, YPHM diduga aktif menjalin komunikasi dengan AS, WIW, dan GG yang pernah menjadi tim pemeriksa untuk laporan keuangan Pemprov Sulsel tahun 2019. Di antaranya terkait cara memanipulasi temuan item-item pemeriksaan. Untuk laporan keuangan Pemprov Sulsel tahun 2019 diduga juga dikondisikan oleh AS, WIW, dan GG dengan meminta sejumlah uang. Adapun item temuan dari YPHM antara lain adanya beberapa proyek pekerjaan yang nilai pagu anggarannya diduga di markup dan hasil pekerjaan juga diduga tidak sesuai dengan kontrak. Atas temuan ini, ER kemudian berinisiatif agar hasil temuan dari tim pemeriksa dapat direkayasa sedemikian rupa, diantaranya untuk tidak dilakukan pemeriksaan pada beberapa item pekerjaan. Nilai temuan menjadi kecil sehingga menyatakan hasil temuan menjadi tidak ada, Dalam proses pemeriksaan ini, ER selaku Sekretaris Dinas PUPR aktif melakukan koordinasi dengan GG yang dianggap berpengalaman dalam pengkondisian temuan item pemeriksaan termasuk teknis penyerahan uang untuk tim pemeriksa. GG kemudian menyampaikan keinginannya ER tersebut pada YPHM dan selanjutnya YPHM diduga bersedia memenuhi keinginan ER dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dengan istilah dana partisipasi. Untuk memenuhi permintaan YPHM, ER diduga sempat meminta saran pada WIW dan GG terkait sumber uang dan masukan dari WIW dan GG yaitu dapat dimintakan dari para kontraktor yang menjadi pemenang proyek di tahun anggaran 2020. Diduga besaran dana partisipasi yang diminta adalah 1% dari nilai proyek. Dan dari keseluruhan dana partisipasi yang terkumpul, nantinya ER akan mendapatkan 10%. Adapun uang yang diduga diterima secara bertahap oleh YPHM, WIW, dan GG, secara keseluruhan berjumlah sekitar 2,8 miliar. Dan AS turut diduga mendapatkan bagian 100 juta, yang digunakan untuk mengurus kenaikan jabatan menjadi Kepala BPK Perwakilan. Sedangkan ER juga mendapatkan jatah sejumlah sekitar 324 juta rupiah, dan KPK juga masih akan melakukan pendalaman terkait dugaan aliran uang dalam pengurusan laporan keuangan Pemprov Sulsel ini. Atas perbuatan para tersangka, disangkakan melanggar pasal sebagai berikut. Sebagai pihak pemberi, ER diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan AS, YPHM, WIW, dan GG sebagai penerima diduga melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian disampaikan beberapa poin terkait dengan kegiatan penyidikan dan penetapan tersangka pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek yang telah membacakan poin-poin perkembangan dari perkara ini yang pada prinsipnya KPK mengumumkan 5 orang ya sebagai tersangka, 1 pemberi dan 4 sebagai penerima. Pemberinya dari Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, penerimanya dari para pemeriksa anggota BPK Perwakilan Sulawesi Selatan. Kemudian juga dilakukan penahanan sampai nanti tanggal 6 September 2022.
Silakan 3 orang penanya. Oke, di belakang 1, di depan 1, di belakang sebelah kiri saya ada? Tidak ada ya, 2 dulu. Oke, silakan yang di belakang dan di depan. Atau yang depan dulu boleh, nanti di belakang usul ya, Mbak Tasya, silakan. Selamat sore, perkenalkan saya Tasya dari voi.id. Izin Pak Alex mau bertanya. Ini kan kasus untuk WTP seperti ini kan sudah beberapa kali ditangani KPK. Ini ke depannya supaya nggak terulang lagi gimana? Ke depannya supaya tidak terulang lagi gimana ya Pak? Ini kan berarti mengindikasikan kalau WTP itu sebenarnya juga nggak murni-murni banget gitu. Berarti ada suap di balik itu. Gimana ke depannya KPK melihat ini? Terima kasih Pak, itu aja. Oke, di belakang silakan Mas. Tes. Saya Setio Aji, dari Bisnis Indonesia. Soal perkara ini kan suap modelan aksi sulap laporan keuangan ini kan kayaknya udah 2 daerah ya di tahun ini ya Mas ya, yang terungkap gitu kemarin. Baru ini kan di Sulawesi Selatan, sekarang di Bogor gitu. Untuk di wilayah lain tuh gimana ya Pak Alex, Mas Ali, Pak Karyoto? Apakah memang praktik seperti ini marak gitu dilakukan oleh pejabat maupun pegawai BPK gitu dalam pengkondisian laporan keuangan ini gitu? Terkait kasus lain boleh ya Mas Ali ya? Tadi kan Pak Karyoto terkait kasus Surya Darmadi, tadi Pak Karyoto bilang ada kemungkinan penuntutan bersama dengan Kejagung dalam kasus Surya Darmadi. Nah itu teknisnya kayak gimana ya Pak? Apakah memang kasus suap alih fungsi lahan di KPK ini mau diserahkan ke Kejagung atau bagaimana gitu? Terus juga masih di kasus yang sama, kalau nggak salah kan di kasusnya ini kan tersangka penerima suapnya kan Gubernur Anas Mamun ya. Nah, di situ kan ada nama mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang sekarang menjabat Menteri Perdagangan. Nah, itu apakah yang bersangkutan akan diperiksa Pak? Mengingat kalau nggak salah dia nerbitin surat keputusan Menteri Kehutanan gitu tentang perubahan peruntukan kawasan perhutanan kalau nggak salah. Yang salah satunya wilayahnya yang digarap Darmex. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir saya beri kesempatan, 1 lagi kalau ada. Ada? Boleh. Ya. Atau sini dulu, Mas, silakan. Nanti Mbak Tasya. Ini terkait kasus lain, Pak. Ini terkait kasus suap Ditjen Pajak. Ini kan dalam fakta persidangan ada nama-nama petinggi PT GMP, Jorin Bartama, dan Bang Panin. Nah, 3 petinggi ini sampai sekarang belum dijadikan tersangka. Apa kendalanya atau hambatannya? Yang kedua, apakah bisa 3 perusahaan ini dikenakan sanksi dalam kasus suap pajak ini? Terima kasih, Pak. Saya Nur Huri dari Majalah Keadilan Indonesia. Oh, Nur Huri, oke. Ya. Tasya tadi ada ya, 1 tambahan ya. Pak, izin tambahan untuk kasus lain soal bansos yang di wilayah di Batubara itu perkembangannya sejauh apa ya? Kan katanya lagi diusut yang pasal 2, pasal 3-nya. Ini perkembangannya seperti apa? Infonya ada kabar kalau kasusnya naik ke penyidikan itu betul. Itu betul atau enggak gitu aja sih Pak. Sama satu lagi soal gratifikasi yang tadi Ajay Priyatna itu gratifikasinya dikumpulin dari ASN gitu ya Pak. Dan kira-kira berapa jumlahnya gitu, udah ketahuan atau belum? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kira sudah cukup ya dari 4 orang penanya, atau 3 ya tadi ya, 3 orang penanya. Baik. Ya, kasus pemeriksaan BPK bagaimana supaya tidak terulang. Tahun ini 2 ya, sebetulnya nggak banyak juga ya. Kalau dilihat dari jumlah Pemda itu 550 Pemda ya. Ya, kan semua juga diaudit oleh BPK untuk mendapatkan penilaian atas laporan keuangan. Sementara
perkara yang perkara korupsi yang terindikasi menerima suap auditornya tahun ini 2. Artinya berapa persen itu dari 500 Pemda? Ya kecil juga sih sebetulnya. Ya, pertanyaannya apakah di daerah yang lain juga terjadi praktek yang sama? Kan seperti itu. Ya kita nggak tahu. Nah, informasi laporan masyarakat nggak ada, ya kami sih berharap itu nggak ada. Kan seperti itu. Nah, kalau toh itu sebetulnya di BPK sendiri itu pengawasan itu sudah sangat ketat ya dari istilahnya quality control terhadap hasil pemeriksaan itu sudah berjenjang, ada review berjenjang ya, dari tim nanti diperiksa oleh Kasubdit, kemudian mungkin sampai dengan kepala perwakilan, bahkan ya, sampai dengan di tingkat pusat. Jadi quality control terhadap hasil pemeriksaan itu seperti itu. Nah, ini pun sebetulnya perkara ini kan hasil pengembangan dari kasus Nurdin Abdullah, dan kami juga sudah berkomunikasi di BPK, sebetulnya mereka sudah mengindikasi, sudah memonitor terhadap laporan ini juga. Makanya di Inspektur BPK itu sudah ada tindakan juga buat teman-teman pemeriksa yang sekarang ini jadi tersangka. Di internal BPK juga ada sanksinya, sudah dari sisi etik sudah dijatuhkan sanksinya ya. Kami berharap sebetulnya ya kepada setiap pemerintah daerah yang setiap tahun itu berhadapan dengan auditor BPK, nah tolong ya, supaya kalau ada permintaan uang seperti ini tidak dilayani, laporkan segera ke Inspektorat BPK supaya ada tindakan juga buat auditor yang nakal. Dan jangan juga kemudian berjuang dengan berbagai cara untuk mendapatkan opini WTP. Nah, apa sih opini WTP itu? Tanpa opini WTP pun Pemda kan tidak bangkrut atau tidak dikasih anggaran. Ini hanya penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan. Tentu BPK punya alasan kenapa laporan keuangan suatu daerah itu tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Biasanya karena ketidaktertiban administrasi. Itu toh bisa diperbaiki untuk tahun depan. Jadi temuan-temuan BPK itu rekomendasinya itu bisa ditindaklanjuti untuk perbaikan tahun anggaran berikutnya. Jadi nggak usah takut, tahun ini nggak mendapatkan WTP, nggak usah takut. Itu tidak runtuh langit itu karena tidak mendapatkan opini WTP. KPK pernah mendapatkan opini wajar dengan catatan ya WTP, itu nggak masalah. Saya sampaikan ke teman-teman BPK, kalau itu pendapat profesional dari auditor teman-teman BPK silakan. Supaya apa? Supaya kami di KPK juga bisa memperbaiki apa yang menjadi catatan teman-teman BPK. Nah, tahun berikutnya kita perbaiki, kembali dapat WTP. Nggak ada persoalan. Nah, ini tentu harus saya sampaikan kepada ya teman-teman pemerintah di daerah ya, jangan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan opini WTP. Ya harus ada proses untuk mendapatkan opini itu. Jadi tidak semata-mata percuma dapat opini WTP, tetapi kemudian catatan laporan keuangannya banyak sekali. Temuan ini. Apa gunanya? Kan gitu kan. Jadi ini juga harus menjadi perhatian dari ya teman-teman auditor juga ya. Itu supaya ya dalam memberikan opini WTP itu benar-benar ya profesional, didasarkan atas pertimbangan yang profesional. Nah, seperti itu. Kalau itu dilakukan, saya kira itu bisa kita cegah kejadian-kejadian seperti ini ya, kembali jual beli temuan dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan bisa kita cegahlah, kita berkoordinasi dengan teman-teman di BPK ya, supaya BPK itu juga menjadi bagian dalam rangka pemberantasan korupsi. Ya kalau dari sisi auditornya nggak benar, artinya apa? Kesalahan-kesalahan itu kan tertutupi dengan cara seperti ini. Artinya apa? Ya akhirnya korupsi ya begini-begini aja terus itu kan. Ya karena apa? Kesalahan yang dibuat oleh para pejabat penyelenggara negara itu ketika dilakukan audit tertutupi dengan adanya model-model transaksional seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya BPK mendapatkan temuan yang ada indikasi kecurangan, laporkanlah ke KPK, ke aparat penegak hukum. BPK punya kewajiban ya di dalam undang-undangnya ketika dalam melakukan audit itu mendapatkan adanya fraud, penyimpangan yang berindikasi terjadi kerugian negara, mereka itu wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum. Nah, ini yang sebetulnya kami berharap dengan teman-teman di BPK sana ya. Nah, sayangnya dalam kasus ini
Justru itu dicoba untuk ditutupi dengan menerima suap, kan seperti itu. Apalagi bagaimana wilayah lain tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kemudian penuntutan bersama perkara saudara Darmadi, bagaimana mekanismenya? Saya kira itu karena perkara suap di KPK itu kan mirip kaitannya atau ya sejalan dengan perkara yang sekarang ditangani Kejaksaan Agung, itu menyangkut proses perizinan kawasan hutan, saya kira Pak Mas Ali ya seperti itu. Nah, kalau di KPK yang kita tangani perkara suapnya. Saya nggak tahu perkara di Kejaksaan seperti apa. Kalau itu bisa digabungkan, kenapa tidak? Pasti juga akan lebih efektif, akan lebih optimal di dalam proses penegakan hukum. Jangan sampai itu tadi di sidang KPK, kemudian disidangkan lagi di sana. Padahal ya mungkin modusnya nggak jauh-jauh beda juga, kan seperti itu. Masalah perizinan kawasan hutan, kan seperti itu. Nah, tentu nanti itu akan dikoordinasikan oleh teman-teman di penindakan. Apakah dimungkinkan ada penggabungan perkara tersebut itu, supaya apa itu tadi saya sampaikan, supaya lebih efektif dan berkeadilan buat tersangka ya. Rasanya kan nggak adil juga kalau untuk hal yang sejenis menyangkut tersangka yang sama itu disidang beberapa kali, kan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan keterlibatan pihak lain? Ya tentu pasti nanti akan didalami ketika ada informasi atau alat bukti yang cukup, kan seperti itu. Jangan sampai kita juga menersangkakan orang itu sementara alat buktinya nggak cukup. Kalau hanya keterangan satu saksi, ngapain juga didengerin, kan gitu kan? Ya, ini tentu akan menjadi perhatian teman-teman di penyidikan ya, sejauh mana informasi terkait dengan keterlibatan pihak lain ya, kecukupan alat bukti dari pihak lain itu ya. Kemudian suatu Ditjen Pajak, kenapa petinggi perusahaan itu tidak ditetapkan tersangka? Sekali lagi, untuk menetapkan tersangka itu pertimbangannya itu bukan hanya rumor ya atau opini yang berkembang di masyarakat, tetapi alat bukti ya. Minimal 2 alat bukti ya, itu. Nah, bagaimana terkait dengan peran dari para petinggi, ya sekarang sedang didalami di penyidikan itu. Sejauh mana keterlibatan mereka, apakah mereka mengetahui adanya suap ke para pejabat pajak, nah itu pasti akan didalami. Ya. Itu, jadi sejauh ini kita belum mendapatkan cukup alat bukti untuk menetapkan perusahaan maupun petinggi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian kasus bansos, ya sampai sejauh ini masih di dalam proses penyelidikan, ya. Ini utamanya kalau pasal 2, pasal 3 kan menyangkut kerugian negara, kan itu kan. Dan proses pembuktiannya itu kita sudah minta, kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari BPKP, dan itu prosesnya pasti panjang karena bansos ini melibatkan ya jutaan paket, tadi itu kan, jutaan paket, dan perusahaan-perusahaan yang terlibat itu juga banyak, puluhan ya. Bukan suatu proses yang mudah, sederhana, dan pasti juga akan membutuhkan waktu. Nah, apakah ada unsur melawan hukumnya? Ini sedang didalami juga oleh teman-teman di penyelidik. Ya. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini sudah ada kejelasan terkait dengan perkara bansosnya, apakah sudah terjadi unsur perbuatan melawan hukum, dan apakah sudah ada atau mengakibatkan kerugian negara, ya, kan seperti itu. Nah, ini semua masih didalami. Saya kira itu, Mas Alif. Baik, terima kasih Pak Alek. Ada tambahan Pak Deputi, cukup ya? Iya. Baik, mengenai tadi gratifikasi, mohon izin Pak, kami menambahkan yang gratifikasi aja ya tadi ya. Iya, izin menambahkan Pak. Iya. Jadi terkait gratifikasi, tadi sebenarnya sudah ada di pointer ya, bahwa kami nanti akan dalami terkait gratifikasi yang diduga gitu ya, diterima oleh tersangka. Tadi kami sudah sebutkan setidaknya kan ada 500 juta yang diberikan ya kepada oknum pegawai KPK saat itu, dan dari situlah sumber uangnya didalami, dugaan gratifikasinya. Ya, nanti perkembangannya kami sampaikan, rasa ya. Gitu.
Mungkin cukup, saya kira teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih Pak Alek dan Pak Karyoto yang juga hadir pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.